Sekarang kita membahas residual value yang tergolong guaranteed dan non-guaranteed. Kita mulai pembahasan dengan guaranteed residual value. Di contoh transaksi antara Ivanhoe dan CNH, Ivanhoe melakukan garansi residual value sebesar 5.000. Dalam menghitung jumlah yang harus dibayarkan atas sewa alat, nilai present value residual value dikurangkan dari nilai fair value sehingga menghasilkan nilai sebesar 95.890 euro. Selanjutnya, kita sudah mengetahui pembayaran setiap tahunnya sebesar 20.711 euro. Jadi perhitungan di sini berlaku untuk guaranteed residual value dan unguaranteed residual value. Seperti yang sudah kita pahami tadi, CNH dan Ivanhoe memiliki kontrak leasing yang tergolong sales type lease. Oleh sebab itu, CNH mengakui sales revenue dan cost of goods sold pada awal terjadinya kontrak leasing. CNH kemudian menghitung guaranteed residual value sebagai bagian dari sales revenue karena lessor menerima pembayaran tersebut pada akhir masa kontrak leasing dalam bentuk kas atau dalam bentuk residual value yang dikembalikan. Lalu bagaimana jika residual value untuk CNH tidak tergolong unguaranteed residual value? Dalam kasus ini terdapat kecil kemungkinan bahwa unguaranteed residual value dapat diperoleh. Oleh sebab itu, lessor mengakui sales revenue dan cost of goods sold hanya sejumlah cost asset setelah dikurangi dengan present value dari residual value. Selanjutnya, perhitungan gross profit sama antara guaranteed dan unguaranteed residual value. Untuk membandingkan sales type lease dengan guaranteed residual value dan dengan unguaranteed residual value, kita menggunakan contoh yang sama di CNH dan Ivanhoe, di mana harga jualnya adalah 100.000 euro, residual value adalah sebesar 5.000 euro dengan present value sebesar 4.109 euro. Kemudian cost equipment sebesar 85 euro. Tabel ini menunjukkan perbedaan perlakuan akuntansi untuk guaranteed residual value dan unguaranteed residual value. Pertama, untuk pengakuan lease receivable, penerapan akuntansinya sama untuk kedua jenis residual value tersebut. Yang kedua terkait dengan harga jual aset yang disewakan, di mana guaranteed residual value mengakui sebesar 100.000 euro, sedangkan unguaranteed residual value mengakui sebesar harga jual dikurangi dengan present value residual value sebesar 4.009 euro, sehingga menghasilkan nilai jual aset sebesar 95.890. Kemudian terkait dengan cost of goods sold, untuk guaranteed residual value mengakui sebesar 85.000 euro, namun untuk unguaranteed residual value harus mengurangkan cost sebesar 85.000 euro dengan present value residual value sehingga menghasilkan cost of goods sold senilai 80.890 euro. Terakhir, berhubungan dengan perhitungan laba kotor yang perhitungannya sama antara guaranteed dan unguaranteed residual value dengan menghasilkan nilai gross profit sebesar 15.000. Kemudian CNH pasti membuat jurnal seperti yang kita lihat di slide ini. Penjurnalannya sama dengan hal pencatatan awal kontrak leasing, penerimaan pembayaran leasing, dan pengakuan pendapatan bunga. Perbedaannya di angka yang dilibatkan di jurnal pertama, di mana unguaranteed residual value akan mengakui cost of goods sold sebesar 80.890 euro dan sales revenue-nya diakui sebesar 95.890, bukan mengakui sebesar 100.000. Untuk jurnal berikutnya yang termasuk di dalamnya angka yang dilibatkan terkait pengakuan pembayaran leasing dan pengakuan pendapatan bunga ketika akhir periode, jurnalnya sama untuk guaranteed dan unguaranteed residual value termasuk angka di dalamnya. Perbedaan kemudian di akhir kontrak, di mana jika unguaranteed residual value akan mengakui loss only sebesar 2.000 yang merupakan hasil pengurangan dari 5.000 dikurangi 3.000. Soal ini berhubungan dengan contoh kasus di akuntansi leasing untuk lesi yang sudah kita bahas sebelumnya.